narkotika. Aku lihat powernya tadi penuh atau enggak coba gitu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pemirsa Sultan TV. Senang sekali ya kita kembali menjumpai Anda tentunya dalam talk show bincang hari ini di edisi Selasa 10 Januari 2023. Sebelum kita membahas tema kita yang sedang viral ya dan juga tengah menjadi perbincangan di tengah netizen dan juga awak media, kita ingatkan kembali untuk Anda yang belum follow media sosial kita di Instagram kita di @sultantv.co dan juga @beritasultantv, lalu fanpage Facebook kita di @kreatifsultan dan juga YouTube streaming kita di Sultan TV. Anda juga bisa menyaksikan tayangan kita melalui TV satelit Nini Media di channel 026. Pemirsa, seperti pemberitaan yang sudah kita baca dan dengar bersama-sama, yakni telah ditangkap Kombes YBK, ini diduga kuat menggunakan narkoba dan dilaporkan positif amfetamin dan juga metamfetamin. Namun demikian, Kombes YBK belum terbukti melakukan peredaran gelap narkoba. Kali ini pemirsa, Kepala BNN periode 2012 hingga 2015 dan juga seorang ahli hukum, Kombes Pol Dr. Anang Iskandar ini menyebut bahwa Kombes YBK wajib diadili berdasarkan restoratif justice. Namun hukuman yang tepat untuk Kombes YBK ini apakah dihukum pidana ataukah rehabilitasi? Senang sekali pemirsa di siang hari ini kita telah terhubung dengan narasumber kita, Bapak Dr. Anang Iskandar selaku ahli hukum dan juga Kepala BNN periode 2012. Assalamualaikum Pak Jenderal, selamat pagi menjelang siang. Ya, waalaikumsalam Mbak. Sehat, Pak Jenderal sehat hari ini? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau kemarin kita kopdar ya Pak Jenderal, sekarang kita on air dulu ya, online dulu ya Pak Jenderal ya. Iya. Ya, baik. Pak Jenderal, mungkin sebelum kita bahas soal hukum yang tepat bagi Kombes YBK, bagaimana mungkin sebagai pembuka tanggapan Pak Jenderal terkait dengan penangkapan Kombes YBK yang disinyalir positif narkoba, Pak? Silakan. Ya, ini masalah narkotika ini bukan masalah tentang ini yang menggunakan adalah pejabat negara atau mungkin rakyat biasa atau mungkin artis atau mungkin ibu rumah tangga, ya kan? Nah, ini semua itu bisa saja ya dibujuk, dirayu, diperdaya atau dipaksa menggunakan narkotika oleh orang lain. Jadi bisa dibujuk, bisa tertipu. Jadi siapa saja kalau menjadi korban, ya kan, bujukan, rayuan atau diperdaya, itu siapa saja bisa, termasuk ya anggota polisi, ya kan, termasuk tentara, dokter pun juga bisa juga terlibat masalah narkotika. Termasuk juga ya guru-guru ngaji pun juga bisa kena masalah narkotika, apalagi artis dan rakyat biasa. Jadi artinya kita harus membentengi diri ya, membentengi diri bahwa narkotika itu selalu membujuk, menipu ya, memperdaya kita untuk mengkonsumsi narkotika. Nah, makanya kita harus hati-hati terhadap masalah ini. Ini kalau ada hubungan dengan profesi ya, karena memang polisi itu mestinya otot kawat balu besi ya. Tapi kenapa kok masih dibujuk, dirayu, diperdaya bisa? Oh bisa saja karena polisi manusia juga. Intinya begitu kira-kira Pak. Bisa saja menjadi korban tadi penyalahgunaan narkoba ya, begitu Pak Jenderal ya. Nah, kalau dilihat dari tulisan Pak Jenderal sendiri, ini merujuk dari tulisan Pak Jenderal bahwa Kombes YBK ini wajib diadili berdasarkan restoratif justice. Mengapa demikian, Pak? Ya karena tindak pidana yang dilakukan itu ya menurut penjelasan penyidik ya kan itu adalah dia adalah penyalahguna bukan pengedar. Kecuali kalau penyidik ya mengatakan dia pengedar ya memang harus diadili secara represif. Tapi karena dia adalah penyalahguna artinya kepemilikan narkotika itu untuk dikonsumsi. Ya kan? Bukan untuk dijual. Maka dia termasuk kejahatan penyalahgunaan narkotika. Nah, penyalahgunanya ini
ya kan? Itu wajib direhabilitasi. Ada dua cara caranya ya, ada dua cara untuk direhabilitasi. Yang pertama, sebelum ditangkap itu undang-undang mewajibkan mereka yang menggunakan narkotika itu supaya melakukan wajib lapor ke IPWL, Institusi Penerima Wajib Lapor, untuk mendapatkan penyembuhan atau pemulihan itu secara gratis karena biayanya ditanggung negara, ya kan? Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kalau ditangkap oleh aparat seperti Kombes siapa itu, Pak? YBK ya, Kombes YBK. Ini Kombes YBK ini ketangkep. Nah, kalau ketangkep ini proses peradilannya itu secara restoratif justice. Ya kan? Artinya apa? Artinya diproses tapi tidak dilakukan penahanan. Tidak dihentikan penuntutannya, tidak dihentikan penyidakannya, tapi ya diproses di peradilan diberikan alternatif hukuman berupa rehabilitasi. Jadi meskipun ya Kombes YBK ada ya, apa namanya siapa YBK ya Pak ya. Ini adalah seorang pelaku, tapi bentuk hukumannya itu direstoratif. Mestinya kalau berdasarkan undang-undang hukum pidana itu hukumannya penjara. Tapi ini undang-undang narkotika memberikan alternatif pengganti ya berupa rehabilitasi. Oleh karena itu yang bisa memutuskan ya kan mereka direhabilitasi sebagai bentuk hukuman sekaligus ya kan menyembuhkan ini adalah hakim. Sehingga mereka harus diproses secara restoratif. Jadi tidak boleh perkaranya itu dihentikan di tingkat penyidikan dan juga tidak boleh dihentikan di tingkat penuntutan, ya. Tapi ya diselesaikan secara restoratif berdasarkan kewenangan hakim, yaitu dihukum menjalani rehabilitasi. Ini maksudnya. Ya, baik, Pak Jenderal, sebetulnya pada dasarnya rehabilitasi ini adalah bentuk hukuman ya Pak untuk para penyalahguna narkoba tadi. Nah, mungkin pemirsa juga masih belum terlalu familiar Pak Jenderal. Kalau kita misalnya menjatuhi hukuman tadi kepada para penyalahguna narkoba, artinya yang harus kita gunakan ini pedomannya adalah undang-undang narkoba atau narkotika itu sendiri, bukan undang-undang pada hukum pidana Pak. Ya, jadi memang khusus ya undang-undang narkotika itu kalau penjahatnya yaitu pengedarnya itu hukumannya penjara berat minimal 4 tahun dan bisa cukup seumur hidup, ya kan? Bisa juga cukup mati gitu. Tapi kalau penyalahguna orang yang menggunakan jadi kepemilikan untuk digunakan itu hukumannya ya kan menurut undang-undang pidana itu penjara, tapi menurut undang-undang narkotika itu bentuk hukumannya rehabilitasi. Jadi hukuman rehabilitasi sekaligus menyembuhkan, ya kan? Inilah kekhususan undang-undang narkotika, kekhususan hukum narkotika. Dia tidak memenjarakan penyalahguna, tapi menyembuhkan. Kalau disembuhkan, dia berhenti, ya pulih, tidak akan mengkonsumsi lagi. Tapi kalau di penjara dia akan mengkonsumsi narkotika lagi, karena dia sakit, gitu. Sakitnya sakit ketergantungan. Kalau putus obat, kalau tiba-tiba berhenti tidak menggunakan narkotika, maka dia akan mengalami sato. Nah, inilah kenapa hukum narkotika itu memberikan alternatif hukuman berupa rehabilitasi. Nah, kira-kira begitu, Mbak. Ya, baik. Ini sudah ada sebetulnya ya sesuai dengan undang-undang narkoba atau narkotika tadi adalah undang-undang khusus yang kemudian harusnya digunakan sebagai pedoman untuk para penyalahguna narkoba. Nah, Pak Jenderal, kalau kita lihat juga di beberapa media terkait dengan penangkapan Kombes YBK ini, mungkin juga ada satu nada yang sinisme ya, karena memang ini berasal dari aparat kepolisian dan netizen dan juga masyarakat ini meminta dihukum seberat-beratnya Pak Jenderal. Bagaimana tanggapannya Pak? Loh, secara hukum itu harus equality before the law. Meskipun itu tentara, meskipun itu polisi, meskipun itu rakyat biasa, itu harus dihukum rehabilitasi. Ya. Harus.
Nah, undang-undangnya mengatur itu. Kalau kenyataannya ada yang dihukum penjara, ya itu memang tidak. Kalau menurut saya itu tidak sesuai dengan undang-undang narkotika gitu. Jadi kedudukan hukum antara polisi, antara tentara dan masyarakat ataupun artis itu sama, harus diperlakukan sama. Tapi secara yuridis penyalahguna itu, nah, untuk penyelenggara seperti polisi itu hukumannya diperberat, yes. Artinya diberatnya gimana? Yang bersangkutan itu bisa dipecat loh menurut aturan kepolisian, tapi tidak bisa dipenjara, itu masalahnya. Ya, ya. Jadi kalau dipecat saya setuju karena dia melanggar aturan kepolisian. Tapi kalau dia dihukum penjara, oh itu tidak sesuai, ya melanggar aturan hukum. Gitu. Kalau dihukum penjara dia tidak sesuai dan dia melanggar aturan. Jadi penyelenggara penegak hukum juga bisa salah gitu. Gitu. Karena memang undang-undang narkotika itu tidak dipelajari, bisa juga penegak hukumnya yang salah menerapkan hukumnya gitu. Tapi menurut saya, ya kan, berdasarkan undang narkotika, penyalahguna narkotika atau selama Kombes YBK ini tidak ditemukan dia indikasi sebagai seorang pengedar, maka dia wajib direhabilitasi sebagai hukuman sekaligus menyembuhkan. Nah, inilah yang harus dipahami oleh masyarakat. Gitu. Baik, karena sekali lagi pada dasarnya adalah rehabilitasi ini juga adalah bentuk hukuman. Kalau misalnya nanti akan ada pemecatan atau dan lain sebagainya, ini tergantung pada institusi dari kepolisian sendiri ya, Pak Jenderal. Ya, benar. Baik, nah kemudian artinya apakah para hakim ini yang kemudian kalau kita lihat Pak Jenderal di Indonesia sudah banyak sekali para penyalahguna narkoba yang kemudian tidak terbukti sebagai pengedar tapi hanya menggunakan, kemudian juga ini divonis penjara, Pak Jenderal. Ini ada kesalahpahaman atau seperti apa? Ya itu yang sejak lama saya ingin mengingatkan kepada hakim yang diberi kewenangan untuk memutuskan, ya kan, mereka harus belajar tentang hukum narkotika. Saya yakin seluruh hakim di Indonesia itu tidak mendapatkan mata kuliah hukum narkotika. Saya yakin itu karena saya juga dosen gitu. Tidak ada materi hukum pidana narkotika, hukum narkotika di seluruh fakultas hukum. Jadi lulusannya itu ya nggak ngerti, ya minus hukum narkotika. Jadi mereka dianggap ya pidana saja. Orang mereka penyalahguna itu perkara pidana, wajar kalau saya menghukum mereka. Nah, inilah kenapa saya terus menyuarakan supaya hakim itu belajar hukum narkotika. Hukum narkotika ini ya harus dipelajari sungguh-sungguh gitu ya. Mulai dari sumber hukumnya sampai implementasi sampai undang-undang narkotikanya. Supaya hakim juga menyadari bahwa penyalahguna itu orang sakit kecanduan narkotika, kalau dihentikan, ya kan, kalau dipenjara itu bisa mengalami sato. Nah, dan itu adalah melanggar hukum dan melanggar hak asasi. Itu sudah saya sampaikan lama, tapi toh nggak berubah para hakim gitu loh. Ini permasalahannya. Jadi memang mungkin ya hakim itu sudah terlanjur menghukum narkotika, malu berubah untuk menghukum rehabilitasi karena sudah 13 tahun sejak undang-undang narkotika itu sampai sekarang hakim menikmati menghukum penjara orang yang menderita sakit adiksi dan gangguan mental kejiwaan. Ini masalahnya gitu. Padahal undang-undang narkotika itu clear, diberikan alternatif hukuman berupa rehabilitasi. Baik, hukumannya berupa rehabilitasi berdasarkan dengan undang-undang narkotika ya. Baik, Pak Jenderal, kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan kembali Pak Jenderal pembahasan kita ya terkait dengan Kombes YBK yang positif narkoba. Dan kemudian tadi sudah tegas Pak Jenderal menyebutkan bahwa hukumannya ini rehabilitasi kalau dia hanya melakukan penyalahgunaan narkoba. Nanti kita akan bahas lagi Pak Jenderal mungkin lebih spesifik terkait dengan undang-undang narkotika. Tetap bersama kami pemirsa dalam Bincang Hari Ini.